Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia Hanum Harahap dengan NIM 3323226 dan rekan-rekan saya yaitu Sarifah Rahmi dengan NIM 3323210. Selanjutnya Syadina Mutiara dengan NIM 3323221, Suci Febriani Firdaus dengan NIM 3323227. Selanjutnya Yola Jonata dengan NIM 3323214 dan Hafsahatul Aisy dengan NIM 3323208. Kami sebagai kelompok 3 akan membacakan hasil makalah dari transaksi Project Based Accurate yang telah kami paparkan. Baiklah, saya akan membacakannya dimulai dari pembahasan hasil dan pembahasan. Berikut analisis laporan keuangan pada Tokomori Sejati berdasarkan data yang diberikan dengan catatan bahwa data transaksi yang diberikan tidak lengkap untuk menghasilkan laporan keuangan yang sepenuhnya akurat. Analisis ini didasarkan pada data yang tersedia dan asumsi-asumsi yang perlu dibuat untuk mengisi kekosongan data. Untuk hasil yang lebih akurat, data transaksi yang lebih lengkap dibutuhkan. Yang pertama, analisis neraca. Karena data neraca saldo per 31 Desember 2017 saja yang tersedia dan tidak ada jurnal yang lengkap untuk membuat neraca per 31 Desember 31 Januari 2018. Analisis neraca hanya dapat dilakukan berdasarkan neraca saldo tersebut. Analisis likuiditas, solvabilitas, dan manajemen aset tetap hanya dapat dilakukan berdasarkan data berikut. Yang A yaitu current ratio and quick ratio. Rumusnya, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Berdasarkan neraca saldo Tokomori Sejati per tanggal 31 Desember 2017, yang pertama perhitungannya pada aset lancar, kas ditambah Bank BCA, ditambah asuransi dibayar di muka, ditambah piutang, dan persediaan barang dagangan, ditambah perlengkapan toko. Hasilnya menjadi 163 juta 50.000. Yang kedua, kewajiban lancar. Utang usaha ditambah utang gaji. Yang hasilnya 77 juta. Yang ketiga, current ratio. 163.50.000 dibagi 77 juta. Hasilnya 2,12. Yang selanjutnya, quick ratio. 163.50 juta dikurang 77 juta. Sama dengan 86 juta 50.000 dibagi 77 juta. Hasilnya 1,2. Selanjutnya interprestasi. Yang pertama, current ratio yang berhasilkan 2,12%. Tokomori Sejati memiliki aset lancar 2,12 kali lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan likuiditas data yang cukup baik, artinya perusahaan memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Yang kedua, quick ratio yang berhasilkan 2,20%. Setelah dikurangi persediaan, Tokomori Sejati masih memiliki aset yang lebih liquid 1,2 kali lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Meskipun lebih rendah dari current ratio, nilai masih menunjukkan likuiditas yang relatif baik, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang lebih mudah dikonversi menjadi kas. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hafsahatul Aisy. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan makalah kami. Untuk B yaitu debt to equity dan debt ratio berdasarkan neraca saldo Tokomori Sejati per 31 Desember 2017. Yang pertama perhitungan. Itu ada total liabilitas di mana utang usaha sebesar 76 juta ditambah utang gaji sebesar 1 juta, hasilnya menjadi 77 juta. Yang kedua ekuitas modal yaitu 387.550.000
Yang ketiga, total aset 543.050.000 dan debit to equity ratio total liabilitas per ekuitas yaitu dengan 77 juta dibagi dengan 387.550.000 sama dengan 0,199 atau sekitar 20%. Yang kelima itu debit rasio yaitu total liabilitas dibagi total aset sama dengan 77 juta dibagi 543.050 sama dengan 0,142 atau sekitar 14%. Yang B, interpretasi. Yang pertama, debt to equity ratio 20%. Rasio ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 ekuitas, perusahaan memiliki hutang sebesar 20. Ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang relatif rendah. Struktur pendanaan perusahaan didominasi oleh ekuitas yang menunjukkan kondisi keuangan yang relatif sehat dan risiko keuangan yang lebih rendah. Yang C, manajemen aset lancar dan tetap. Berikut analisis manajemen aset tetap Toko Mori Sejati per 31 Desember 2017 berdasarkan data yang diberikan. Yang pertama, kendaraan, di mana nilai perolehannya itu sebesar 100 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, dibeli pada tanggal 10 Juni 2013, metode penyusutan, diasumsi metode garis lurus, penyusutan tahunannya sebesar 100 juta per 10 tahun, yaitu sebesar 10 juta. Periode hingga 31 Desember 2017, dari 10 Juni 2013 sampai 31 Desember 2017 adalah sekitar 4 tahun dan 6 bulan, atau sekitar 54 bulan. Akumulasi penyusutan atau metode garis lurus itu sebesar 10 juta per tahun. 4,5 tahun sama dengan 45 juta. Nilai buku per 31 Desember 2017 sebesar 100 juta dikurang 45 juta, hasilnya menjadi 55 juta. Perbandingan dengan akumulasi penyusutan yang tercatat, neraca saldo menunjukkan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp45.833.333. Selisih sebesar Rp833. Mungkin disebabkan oleh perbedaan dana, metode perhitungan atau pembulatan. Yang kedua, bangunan. Nilai perolehannya sebesar 140 juta, umur ekonomisnya sekitar 20 tahun, yang dibeli pada tanggal 10 Mei 2013, metode penyusutan diasumsi metode garis lurus, penyusutan tahunnya itu sebesar 140 juta per 20 tahun, di mana jumlahnya menjadi 7 juta. Periode hingga 31 Desember 2017, dari 10 Mei 2013 sampai 31 Desember 2017 adalah sekitar 4 tahun dan 7 bulan, atau sekitar 55 bulan. Akumulasi penyusutan atau metode garis lurus sebesar 7 juta per tahun, 4,58 tahun, sebesar 32 juta 60 rupiah. Nilai buku per 31 Desember 2017 yaitu sebesar 140 juta dikurang 32 juta 60, yaitu menjadi 107 juta 940. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yola Jenata. Bella, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan Afsa Tracy. Lalu perbandingan dengan akumulasi penyusutan yang tercatat, neraca saldo menunjukkan akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp32.666.667. Selisih yang relatif kecil mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam metode perhitungan atau pembulatan. Lalu, analisis laporan laba rugi, Toko Mori Sejati laba atau rugi standar dari 31 Desember 2017 ke 31 Januari 2018. Pendapatannya itu ada 38.800.000, penjualannya 38.800.000, jumlah pendapatan 38.800.000. Harga pokok penjualan COGS 35.230.000, jumlah harga pokok penjualan 35.230.000. Laba kotor 3.570.000. Beban operasi. Biaya
Penyusutan tanah 583.333,33 Biaya pemasaran umum dan administrasi 1.4.662.500.000. Biaya penyusutan dan amortisasi 1.462.500.000. Biaya penyusutan gedung 583.333,33 Biaya penyusutan kendaraan 833,333,33 Biaya penyusutan investasi kantor 45.833,33 Biaya umum dan administrasi min 650.000. Beban utility, administrasi, sewa, dan lainnya itu ada negatif 650.000, biaya listrik 550.000, biaya perlengkapan kantor 1.200.000, min jumlah beban operasi 1.395.833,33 biaya pendapatan operasi 2.174.166,67 Lalu laba rugi bersih 2.174.166,67 Laba rugi bersih yang after tax-nya itu 2.174.166,67 gross profit margin dan net profit margin. Satu, gross profit margin atau GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Sama dengan 17.773.000 dibagi 53.850.000 dikali 100% sama dengan 3,0%. Interpretasi perusahaan mendapatkan margin kotor sebesar 33% ini berarti untuk setiap Rp1 penjualan diperoleh 0,33 rupiah laba sebelum beban operasional. Yang ketiga, net profit margin atau NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan sama dengan dikali 100% sama dengan 10.760.501.000 dibagi 53.850.000 dikali 100% sama dengan 20,0%. Interpretasi dengan NPM sebesar 20%, perusahaan memiliki kinerja laba bersih yang cukup baik untuk usaha dagang furnitur. Yang B, operating expense ratio. Yang pertama, operating expense ratio, total beban operasionalnya dibagi penjualan dikali 100%. Itu sama dengan 7.012.4499 rupiah dibagi 53.850.000. 100% sama dengan 13,0%. Interpretasinya, beban operasional hanya memakan 13% dari pendapatan, menunjukkan efisiensi biaya yang cukup tinggi. Beban terbesar adalah gaji karyawan sekitar 71% dari total beban operasional. Rekomendasi tetap kendalikan beban gaji dan listrik serta perhatikan efisiensi pemakaian aset agar tidak terlalu banyak beban penyusutan. C. Inventory turnover. Yang pertama HPP sama dengan 36.077.000. Yang kedua rata-rata persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Yang pertama persediaan awal itu 70.200.000. Yang kedua persediaan akhir estimasinya 60 juta. Lalu rata-rata 70.200.000 ditambah 60 juta dibagi 2 sama dengan 65.100. 3. Inventory turnover HPP dibagi rata-rata persediaan sama dengan 36 juta
77.000 dibagi 65.100.000 sama dengan 0,55 kali interpretasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sari Fatmi. Materi kami selanjutnya adalah rasio, menunjukkan bahwa perputaran barang baru terjadi sekitar setengah kali dalam sebulan. Untuk usaha dagang ini tergolong rendah, artinya stok masih belum cepat laku. Rekomendasi yang pertama, tingkatkan strategi penjualan. Yang kedua, cek produk mana yang melambat terjual dan evaluasi harga atau promosi. Selanjutnya, analisis laporan arus kas toko Morisa Sejati. Rincian laporan arus kas metode tak langsung. Periode Desember 2017 ke Januari 2018. Di sini total dari selain penyusutan ada negatif 143,820.000. Total dari kurang negatif 143 sama dengan total dari selain penyusutan, dan total dari aktivitas operasinya 28.366,666,67. Selanjutnya adalah arus kas dari operasi. Arus kas dari operasi didapat dari kegiatan utama perusahaan. Yang pertama, pemasukan. Pemasukan ini adalah penagihan piutang dari pelanggan toko Matahari, Likna Sentosa Laris, dan Laris Manis. Yang kedua, penjualan tunai barang langsung dikirim. Selanjutnya, pengeluaran, yaitu pembayaran utang usaha ke pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban operasional listrik, air, dan telepon. Dan terakhir, pembelian perlengkapan toko. Selanjutnya, analisis. Nilai arus kas dari operasional negatif defisit sekitar 4,4 juta yang menandakan beban operasional dan utang lebih besar dari pemasukan. Perusahaan harus berhati-hati dalam mengatur arus kas harian. Yang B, arus kas investasi. Dalam bulan Januari, perusahaan hanya melakukan satu transaksi investasi, yaitu pembelian peralatan kantor sebesar 4.400.000 secara tunai. Analisisnya, transaksi ini mengurangi kas dalam jangka pendek, namun peralatan akan digunakan jangka panjang. Ini merupakan investasi produktif meskipun menurunkan likuiditas. Yang C, rekonsiliasi laba bersih kas bersih operasi. Rekonsiliasi diperlukan karena laba bersih tidak sama kas bersih karena ada akun non kas dan perubahan aset atau kewajiban. Laba bersih itu sebesar 10.760,501. Beban penyusunan kendaraan 838.333,333. Dan analisisnya, laba bersih tinggi belum tentu kasnya tinggi. Yang kedua, pengeluaran besar dari pembayaran utang, persediaan, dan perlengkapan mengurangi kas. Dan terakhir, beban non-kas seperti penyusutan penambahan nilai kas, rekonsiliasi, tapi tetap tidak cukup menutupi pengeluaran besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Suci Febriani. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang utama yaitu berdasarkan hasil penginputan transaksi, penyusutan laporan keuangan, serta analisis rasio dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas toko Morris Sejati untuk bulan Januari 2018. Dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan secara umum masih cukup sehat. Terlihat dari laba bersih yang diperoleh meskipun arus kas operasional mengalami defisit. Yang kedua, margin keuntungan, kotor dan bersih. Menunjukkan bahwa usaha dagang ini mampu menghasilkan profit yang lumayan dari penjualan barangnya. Yang ketiga, beban operasional masih dalam batas yang wajar. Namun, beban gaji menjadi yang paling dominan. Yang keempat, perputaran persediaan masih lambat, yang berarti ada stok barang yang belum cepat terjual. Yang kelima, arus kas dari kegiatan operasi negatif.
Lebih banyak uang keluar dibanding uang masuk dalam bulan ini, terutama karena pembayaran utang dan pembelian barang. Yang keenam, investasi peralatan kantor menjadi pengeluaran besar lainnya di luar kegiatan operasi. Namun ini merupakan pengeluaran untuk aset jangka panjang. Yang ketujuh, rekonsiliasi antara laba bersih dan kas menunjukkan bahwa selisih terjadi karena beban non-kas seperti penyusutan, serta perubahan saldo piutang, persediaan, dan utang usaha. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Sedina Mutiara. Baiklah, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, tingkatkan strategi penjualan agar persediaan bisa lebih cepat berputar dan tidak menumpuk terlalu lama di gudang. Yang kedua, percepat penagihan hutang terutama dari pelanggan yang bertransaksi kredit supaya kas perusahaan tetap lancar. Yang ketiga, kendalikan pengeluaran seperti pembelian perlengkapan dan beban listrik agar arus kas tidak terus negatif. Dan yang keempat, pertimbangkan kembali jadwal pembayaran utang bisa dengan negosiasi tempo lebih panjang agar kas tidak terkuras di bulan awal. Dan yang kelima, evaluasi manajemen aset tetap seperti penyusutan dan pemakaian alat kantor agar tetap efisien dan tidak boros. Baiklah, sekian presentasi makalah dari kelompok 3. Saya Sedina Mutiara dengan NIM 3323221. Apabila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.